dunia akan selalu dihadapkan pada persoalan geopolitik selama penjajahan dalam pengertian yang luas, yaitu kolonialisme, kapitalisme itu terus-menerus merajalela, hanya cara dan coraknya yang berbeda dengan masa Bung Karno. Disitulah kepemimpinan strategis Indonesia diperlukan karena Indonesia ini merdeka dengan cita-cita membangun persaudaraan dunia. Karena falsafah dari kemanusiaan itu kan ada dua makna. Ke dalam adalah dengan kemerdekaan Indonesia kita bebaskan manusia Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan. Keluar itu untuk mewujudkan Indonesia sebagai taman sari dunia. Jadi kita punya sense of direction untuk memimpin pergerakan bangsa-bangsa ini agar terwujud perdamaian yang abadi itu. Untuk itu kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka teori geopolitik Soekarno ini kan setelah kami konstruksikan, kemudian kami uji secara kuantitatif untuk melihat variabel-variabel apa yang berpengaruh. Ternyata yang sangat berpengaruh adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi, kemudian diplomasi internasional. Jadi kita harus bertindak keluar, kita harus outward looking. Tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi, nggak mungkin kita menjadi bangsa besar. Betul. Jadi teori geopolitik Soekarno lebih mengedepankan bagaimana skala prioritas kita agar bisa menjadi pemimpin bagi masa depan. Kita harus memacu kualitas pendidikan kita, memacu riset dan inovasi kita. Tetapi biaya demokrasi kita kan terlalu mahal. Iya, iya. Dan konsentrasi institusi pendukung utama ya seperti parlemen tampaknya memang tidak mengarah ke sana ya. Parlemen juga terlalu asik pada fungsi-fungsi elektoral. Ya ini sebagai kritik buat di PDI Perjuangan juga. Iya, iya. Anggota fraksi kami, seluruh fraksi, itu konsentrasinya gimana elektoralnya meningkat dengan membawa kebijakan anggaran sebanyak-banyaknya ke daerah pemilihannya. Dan tampaknya juga jangan-jangan sekarang ini nggak mikir lagi kerja. Ya kan, berpikir sekarang bagaimana yang hadir sedikit di DPR. Bolak-balik ke dapil aja sekarang ya. Padahal kita punya tugas kan. Bayangkan tahun itu saja ketika kita belum punya apa-apa. Kita sudah menjadi pemimpin Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kita dengan gagah berani mengadakan Games of the New Emerging Forces. Ya seperti Bang Zulfan tadi, datang ke Mesir dihormati, datang ke Maroko dihormati, bahkan ke Arab Saudi ada pohon Soekarno di Padang Arafah. Itu kan legasi yang dibuat oleh seorang pemimpin. Ya bahkan dalam satu statementnya orang seperti Imam Khomeini pun itu menyatakan bahwa Soekarno ini adalah korban CIA. Wah itu kan luar biasa. Kalau itu penelitian saya sangat jelas. Ya. Karena memang pemikiran Soekarno menakutkan Barat, apalagi saat itu konfrontasi dengan Malaysia sebenarnya dirancang oleh Bung Karno supaya kita punya bom atom. Bom atom ini mau dihadiahkan kepada ABRI pada tanggal 5 Oktober 65. Jadi kalau nggak terjadi kudeta merangkak, kalau tidak terjadi persekongkolan sebagian anak bangsa kita dengan kekuatan Nekolim, ABRI itu udah punya bom atom. Bom atom ini yang akan dipakai untuk pembebasan Palestina. Karena kalau kita punya bom atom, takut Barat, takut itu Israel. Palestina merdeka penuh.